Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di topik 1, Ruang Kolaborasi, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum dengan tema Prinsip Efektivitas Pengembangan Kurikulum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota 5 orang. Yang pertama, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Agnia Anzala. Yang kedua, saya Izmi Fadila Tunisa. Yang ketiga, Munisa. Yang keempat, Juniatu Zulfa. Dan yang kelima, Yuli Susilawati. Untuk itu, mari kita simak mengenai pembahasan di tema kali ini. Untuk yang akan kita bahas yaitu ada lima pembahasan. Yang pertama itu ada definisi pengembangan kurikulum, dan yang kedua kita akan sampaikan mengenai definisi efektivitas, yang ketiga mengenai implementasi prinsip efektivitas, yang keempat contoh relevansi prinsip efektivitas, dan yang kelima kesimpulan, serta keenam penutup. Untuk mengawali pembahasan yang pertama, kita akan memasuki pembahasan mengenai pengembangan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, didefinisikan sebagai perencanaan ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan itu telah terjadi pada peserta didik. Dalam pengembangan kurikulum, tentu menggunakan beberapa prinsip pengembangan, salah satunya prinsip efektivitas. Untuk pembahasan yang akan disampaikan selanjutnya, yaitu oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, di sini mengenai lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, di mana efektivitas ini merupakan bagian dari usaha dalam mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan, hasil, dan sasaran yang tepat. Dikatakan efektif ketika kurikulum tersebut sudah efisien sejauh mana rencana program pembelajarannya sudah dicapai atau diimplementasikan. Sehingga prinsip efektivitas yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum menjadi tujuan tanpa mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, untuk selanjutnya mengenai efektivitas pengembangan kurikulum ada dua. Yang pertama efektivitas implementasi dan yang kedua ada efektivitas pembelajaran. Nah, efektivitas implementasi ini meliputi yang pertama adalah latar belakang peserta didik, yang kedua tempat dan waktu, dan yang ketiga ada perencanaan, implementasi, dan kurikulum. Untuk efektivitas pembelajaran ini meliputi interaksi peserta didik dan guru, lalu lingkungan pembelajaran, selanjutnya tercapainya tujuan pembelajaran, lalu aktivitas peserta didik selama kegiatan belajar mengajar, dan juga respon peserta didik terhadap pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Teh Imas, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu eh, mengenai efektivitas pengembangan kurikulum dapat dilihat dari dua aspek, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Izmi. Izinkan saya untuk memaparkan tentang efektivitas pengembangan kurikulum dapat dilihat dari dua aspek. Adapun dua aspek tersebut yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Yang pertama, efektivitas mengajar guru artinya mencakup sejauh mana kegiatan belajar dan pembelajaran yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik atau diukur melalui penilaian kinerja atau kesesuaian dengan modul ajar. Nah, selanjutnya yang kedua ada efektivitas belajar siswa. Artinya mencakup sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar atau diukur melalui asesmen proses, asesmen hasil, dan refleksi. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari rekan saya. Jadi teman-teman di sini ada dua efektivitas ya. Jadi untuk efektivitas mengajar dan efektivitas belajar. Nah, untuk detailnya kita akan sampaikan juga oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai implementasi dari prinsip efektivitas. Yang pertama yaitu ada kejelasan. Artinya guru menyampaikan informasi dengan jelas dan dapat diterima oleh peserta didik. Yang kedua yaitu bervariasi. Artinya guru menggunakan berbagai variasi seperti strategi, metode, atau model pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga ini ada orientasi tugas. Artinya guru menentukan sasaran pembelajaran yang jelas, pembelajaran aktif, memonitoring, dan tanggung jawab terhadap peserta didik. Dan untuk yang keempat, yaitu ada keterlibatan peserta didik. Artinya, guru harus memaksimalkan waktu kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ada yang kelima, yaitu pencapaian kesuksesan peserta didik yang tinggi. Artinya, proses pembelajaran yang bermutu harus didukung oleh guru yang bermutu, sarana dan prasarana yang memadai, sumber belajar yang cukup, dan lingkungan yang mendukung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Teh Agnia mengenai pemaparan implementasi itu. Jadi ada terbagi 5 bagian ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas di pembahasan yang akan mendatang yaitu oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh relevansi prinsip efektivitas di salah satu sekolah. Untuk yang pertama yaitu ada contoh relevansi kepada efektivitas mengajar guru. Nah, apabila seorang guru ini menetapkan dalam satu semester harus menyelesaikan 10 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, maka guru harus memetakan program tersebut sesuai dengan alokasi waktu dan kalender pendidikan. Nah, apabila semua program itu terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal, maka pelaksanaan program tersebut itu dapat dikatakan efektif. Nah, sebaliknya, jika hanya sebagian saja yang sudah tercapai, maka pelaksanaan program tersebut dikatakan kurang ataupun tidak efektif. Untuk efektivitas yang kedua yaitu dilihat dari relevansi belajar peserta didik. Nah, hal ini dapat dilihat ketika adanya penetapan dalam satu semester peserta didik itu harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya hanya sebagian saja yang tercapai. Maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran itu kurang efektif. Beda halnya ketika seluruh tujuan itu dapat dicapai oleh seluruh peserta didik, maka pembelajaran itu dapat dikatakan efektif. Nah, itu dia contoh relevansi prinsip efektivitas di salah satu sekolah. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dari seluruh penjelasan mengenai prinsip efektivitas dari awal, adapun kesimpulan yang dapat saya mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Nah, hal ini untuk mengetahui sejauh mana rencana program pembelajaran dapat diimplementasikan dari sekolah. Nah, dalam prinsip ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu dari efektivitas mengajar guru dan efektivitas pembelajaran peserta didik. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar, bahan ajar maupun program pembelajaran, maka itu menjadi hal yang kurang efektif gitu dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan dapat diadakan pelatihan, workshop maupun hal lainnya. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar peserta didik, perlu dikembangkan kurikulum terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan relevan dengan materi pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Rekan-rekan saya yang telah membantu pemaparan di sesi kelompok ini. Jika teman-teman ada masukan atau sanggahan, boleh langsung disampaikan saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.